بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz bertanya, ketika datang pada bulan Muharram atau 1 Syuro, sebagian banyak manusia yang menyambut dengan hal-hal yang itu kelihatannya bertentangan dengan syariat, dengan mengadakan acara-acara ritual-ritual tertentu seperti larung sesajen ataupun yang lainnya. Ini secara hukum bagaimana? Para jamaah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bulan Muharram atau Syuro, yang istilah orang Jawa itu 1 Syuro, memang kaum muslimin itu dianjurkan untuk senantiasa bergembira, bersukaria, ya, dengan datangnya bulan Muharram. Tapi caranya dengan sesuai syariat, banyak berdoa, minta ampun, bertobat pada Allah, supaya Allah memberikan keselamatan dunia akhirat, minta kebaikan, istiqomah, tambah ilmu, amal ibadahnya. Itu dianjurkan berdoa. Sehingga selama nanti setahun ini betul-betul dalam kebaikan dan istiqomah. Itu. Kemudian yang kedua, dengan datanya bulan Muharram ini untuk perbaikan diri. Semakin dia muhasabah, introspeksi diri. Dengan banyak merenung, bertafakur, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, mendekat kepada Allah, semakin bertambah imannya, tambah amal ibadahnya, gitu. Dan juga yang paling terpenting, menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan, tidak melakukan kesyirikan ataupun perbuatan-perbuatan khurafat, tahayul, ya. Jadi contohnya ketika datangnya bulan Muharram atau 1 Syuro, mungkin kalau kita lihat secara umum sebagian mereka melakukan tradisi, ya. Adanya mungkin yang disebutkan tadi larung sesaje atau ritual-ritual yang lain, ya. Di setiap daerah itu tidak sama, ya. Ini bagaimana? Ketika muncul keyakinan di dalam diri seseorang menganggap bahwasanya bulan Syuro, bulan Muharram itu, ya, merupakan bulan yang dianggap keramat. Ya, memang kalau kita lihat Muharram itu kan bulan dari bulan-bulan haram, ya, bulan yang disucikan, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika sudah memiliki keyakinan beranggapan orang tidak boleh mengadakan hajatan pernikahan di bulan Syuro atau bulan Muharram, atau pada tanggal Syuro tadi, ya, pada tanggal 10, 1 sampai tanggal 10 atau yang lain, mengadakan hajatan apapun, acara-acara apapun, ini dianggap itu nanti bisa mendatangkan bahaya. Lah ini keyakinan-keyakinan yang enggak benar dan menyimpang. Memang kalau kita kembali pada tradisi pada zaman jahiliyah, sebelum Nabi berdakwah, menyampaikan syariat Islam, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, kebiasaan masyarakat Quraisy Mekah itu, mereka memiliki keyakinan, yang dimana keyakinan itu yaitu dengan adanya tiaro atau tatayur, beranggapan sial. Jadi tiaro atau tatayur, ya, inna tatayyarna bikum la illam tantau lanajmanakum, ya, di dalam surat Yasin, surat yang 36 ayat 18, nanti bisa dibuka, ya. Jadi kata-kata tiarah atau tatayur, bernasib sial, bernasib malang, menganggap bahwa ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu itu dianggap sial. Misalnya orang ketika jalan, di situ dilewati kucing, ya, ini pertanda nanti adanya bahaya. Ketika mendengar burung hantu, mendengar suara-suara tokek, ya, atau kejatuhan tokek, ya, ini nanti bernasib sial, ya. Atau mungkin dia kesandung batu dan yang lainnya, dianggap itu batunya menganggap itu mendatangkan sial. Atau berkeyakinan ada hari-hari sial, seperti malam Jumat, Kliwon, itu hari yang sial, ya. Karena itu dianggap keramat, kan itu. Orang tidak boleh keluar rumah, banyak hantunya, gitu, ya. Itulah kalau nggak sholat yang banyak hantunya, ya. Nah, itu. Orang kalau nggak ibadah itu jelas itu sudah ada dalam dirinya itu setan, hantunya ada dalam dirinya itu. Kalau orang nggak ibadah itu. Nah, apapun yang ada keyakinan dalam diri seorang beranggapan sial, tidak baik, ya,
hari dianggap ada yang sial, bulan ada dianggap yang sial, atau barang-barang itu dianggap ada yang sial, ada yang dikeramatkan, ataupun bulan, matahari, atau manusia, apapun, hanya tiarah itu, maka ini bisa jatuh dalam kesyirikan kalau itu diyakini, ya. Dan orang bersandar kepada barang tersebut atau benda tersebut, ini bahaya sekali. Di Rasulullah SAW mengatakan at-tiyarah sirkun, at-tiyarah sirkun. Ya, tiarah, beranggapan sial kepada sesuatu selain Allah itu adalah kesyirikan. Bagaimana obatnya? Obatnya adalah kata Nabi ketika ditanya oleh seseorang dari Abdullah bin Mas'ud, obatnya adalah bertawakal kepada Allah. Jadi orang beriman itu hidupnya senantiasa bersandar kepada Allah, menyerahkan kepada Allah total lahir dan batin. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak ada nasib sial, malang dan buruk kecuali Allah tentukan di dalam kitabnya. Sudah Allah takdirkan. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Hari ini, jam ini, tanggal ini, hari ini, bulan ini. Seandainya terjadi musibah kepada kita, itu sudah menjadi apa? Qadra Ta'ala ala qadrihi. Jadi sudah menjadi ketetapan Allah, nggak usah khawatir. Si fulan nanti terjadi ini, dapat ini. Itu sudah Allah takdirkan, nggak usah khawatir. Yang dituntut oleh Allah Ta'ala adalah apa? Bertawakal. Makanya Nabi mengajarkan setiap keluar rumah apa? Bertawakal. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dengan menyebut nama Allah, hidupku aku sandarkan hanya kepada Allah, bukan kepada burung, bukan kepada pohon, bukan kepada batu, bukan kepada hari yang dianggap itu hari yang sial. Kata dukun, nggak boleh kamu keluar rumah pada hari Kamis Pon atau Jumat Kliwon atau Rebu Legi. Kenapa? Itu kalau orang Jawa pas meninggalnya mbahnya atau geblake baik. Mengadakan syukuran hajatan pernikahan. Tidak boleh hari ini hari itu. Dianggap hari tertentu itu mendatangkan sial kemalangan. Nah ini nggak boleh. Ini kepercayaan orang-orang Quraisy Mekah dulu ketika jahiliyah. Dan itu dihapus oleh Nabi. Nabi mengatakan, Innallaha dahrun walatasubud dahra. Allah itu yang memiliki waktu, hari, bulan, ya itu Allah yang menentukan, yang menciptakan. Jadi bernasib sial tidaknya itu Allah yang menentukan. Bukan karena binatang, bukan karena benda, bukan karena sesuatu apapun. Ya. Jadi kalau ada orang beranggapan nanti dia di bulan Muharram, bulan Syuro ini dianggap itu keramat sehingga orang itu takut untuk melakukan aktivitas, mengadakan ritual apapun, hajatan apapun, maka jelas ini dia sudah menjauh dari Allah. Artinya tidak bersandar kepada Allah, bersandar kepada sesuatu, itu bisa jatuh syirik. Naudzubillah. Jadi para jamaah ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini penting yang kita sampaikan untuk sebagai jawaban. Maka orang beriman hidupnya hanya disandarkan kepada Allah. Apapun kesialan, kemalangan itu berasal dari Allah. Tidak ada hubungannya dengan apapun. Benda, binatang, atau yang lainnya. Nggak ada hubungannya. Baik? Ya. Mudah-mudahan di bulan Muharram, bulan Syuro ini semakin iman kita semakin tebal, semakin benar, semakin lurus pemahaman kita. Adapun keyakinan-keyakinan yang lain yang bertentangan dengan agama, syariat, itu harus dibuang jauh-jauh. Baik itu khurafat, tahayul, bid'ah, ataupun syirik lagi. Itu harus dihilangkan jauh-jauh dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha